ini gerakan berpuasa. Maka ini mestinya ini melahirkan perubahan yang dahsyat. Gitu ya. Nah, mestinya seperti itu. Jadi kalau ada orang nanam pohon sendirian nggak ada perubahan, Pak Mus. Tapi kalau jutaan orang nanam pohon bersama-sama, kira-kira ada perubahan Pak enggak? Pasti kan ya? Ya kan? Bukan hanya satu orang menanam 1 miliar seperti Presiden SBY 1 miliar sendirian. Nah kalau sekian orang bersama-sama itu ya, itu nanam ini mesti ada perubahan mestinya. Nah sekarang kalau ada sekian juta orang manusia di berapa? Indonesia itu, ini kan dunia Pak Mus, miliar, miliar. Nah itu ya. Sekarang berpuasa bersama-sama, kok tidak melahirkan perubahan? Ini terus bagaimana kira-kira? Nah ini yang perlu kita gali gitu ya. Berarti ada apa ya? Kita tidak paham dengan pesan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa membedakan antara gerakan individual dengan gerakan kolektif. Nah, sekarang kita ini sedang bergerak secara kolektif sedunia di waktu siang lapar bersama-sama. Gitu ya. Jadi ini lapar yang disengaja, bukan lapar yang terpaksa, karena ada orang yang lapar terpaksa, gitu ya. Itu gak apa-apa juga, gitu ya. Nah, kalau ini kan lapar disengaja secara bersama-sama. Nah, kira-kira outputnya itu bagaimana? Menurut sampean selama ini sudah ada output yang positif enggak dari gerakan puasa selama sebulan ini? Ini tolong nanti dijawab oleh teman-teman ini. Nah, ketika ada gerakan lapar sedunia, jadi orang berhenti makan dari fajar sampai terbenam matahari, kok tidak melahirkan perubahan apa-apa, baik dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi perilaku dan seterusnya. Berarti terus puasa kita ini puasa apa? Apa? Oh, merubah jadwal makan. Nah, ini dijawab oleh Pak Bos ini. Nah, ini barangkali yang perlu kita pikirkan, gitu ya. Yang perlu kita pikirkan itu, gitu ya. Sudah bisakah? Nah, itu ya. Ini gerakan ini melakukan perubahan. Nah, barangkali pertanyaan kedua, kalau ternyata gerakan lapar ini tidak melahirkan perubahan, sebetulnya kita ini sudah berpuasa apa tidak? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Jangan-jangan kita ini orang-orang yang tidak berpuasa, tapi dalam penampilan berpuasa, gitu ya? Ya, begitu, gitu ya. Ya, wah ini suruh mengeluarkan hadis sama Pak Mus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atas. Banyak orang yang berpuasa yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi begini maksud saya, kalau ibadah itu individual, personal, mestinya manfaatnya personal. Kan begitu, ya? Jadi kalau saya berpuasa Senin Kemis, saya insya Allah akan dapat manfaatnya secara personal. Entah apakah saya lebih sehat, entah apakah saya itu lebih apa ya, lebih waskito, gitu ya. Saya lebih apa, lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau saya tambah awet muda, nah, atau saya tambah bagaimana, itu kan saya menikmati. Nah, akan tetapi jika sebuah tindakan itu barangkali yang paling penting, itu ya sekarang dalam masalah puasa ini, itu. Terus, ataukah puasa itu perlu definisi ulang? Sebetulnya bagaimana puasa itu? Gitu ya. Apakah memang puasa itu seperti itu, seperti yang selama ini kita kerjakan, ataukah sebetulnya butuh yang lebih dari itu? Yang saya baca dari mass media, gitu ya. Ini selama Ramadan ini ternyata Pak Mus, permintaan beras itu meningkat, gitu ya. Permintaan telur meningkat, minyak meningkat, juga stok beras ditambah, stok apa? Telur ditambah, daging ditambah, sayur ditambah. Loh, saya jadi bertanya, ini bulan puasa kok bisa jadi seperti ini? Gitu ya. Katanya pedagang berkah Ramadan. Nah, itu ya. Nah, ini pedagang, bahasanya pedagang itu. Wah, berkah Ramadan.
Jadi semuanya jadi laku. Nah ini mari kita pertanyakan bersama, gitu ya. Nah, kalau memang seperti itu, sebetulnya sudah sahkah puasa kita bersama-sama ini? Gitu ya. Gitu ya. Ukuran sah tidaknya itu kira-kira di mana puasa itu? Ini perlu dirombak ini berarti. Ini fikih Muzamili akan bicarain nanti ini. Ini. Ukuran sah tidaknya sholat itu dari mana? Itu sudah saya pertanyakan, itu sudah saya bahas itu. Itu ya. Ukuran sah dan tidaknya puasa itu dari mana? Nah, kira-kira kita bisa berkata puasanya orang Indonesia itu sah apa tidak ketika pasca Ramadan nanti korupsi tetap, gitu ya. Yang korupsi tetap korupsi. Terus itu yang online itu apa? Yang online itu ya, nah itu ya, yang polisi tidak berani menangkap. Ini kan begini Pak Mus, jadi yang ditangkap germonya, jadi pelanggannya tidak. Nah ini kan aneh, mestinya kan pelanggannya, gitu ya. Misalnya sampean ya macam-macam di rumah saya, gitu ya, bawa orang ke tempat saya. Nah kok malah saya yang ditangkap, sampean ditepas. Nah ini kan saya orang iso ngerasa ke opo-opo. Gitu ya. Kok malah saya yang ditangkap. Nah ini bagaimana ini? Gitu ya. Dan seterusnya. Nah ini kalau seperti itu, kira-kira puasa kita ini sah apa tidak? Ataukah kita butuh barometer baru dalam menilai puasa itu sah atau tidak? Nah, gitu saya kira. Ini semua saya kira butuh dilakukan kajian ulang, termasuk puasanya, termasuk zakatnya. Nah itu ya. Karena ada sekarang zakat juga model kapitalistik, gitu ya. Zakat tapi bertentangan dengan roh zakat ada. Contoh, itu ya. Zakat ditarik ke satu orang ke Jakarta, itu ya. Itu bertentangan dengan roh zakat, itu ya. Jadi ada orang yang pasang spanduk di semua sudut Indonesia sampai ke desa-desa. Bulan puasa, bulan bersedekah, nomor rekening. Satu yayasan Jakarta sana. Nah, ini pembodohan. Zakat itu ruhnya adalah distribusi, pembagian kekayaan. Sementara ini penyedotan kekayaan kepada satu orang. Insya Allah sudah paham sampean ya. Nah ya, dipasang di mana-mana spanduknya. Di satu orang. Ini bertentangan dengan zakat, gitu ya. Dengan ruh zakat bertentangan. Nah, haji juga seperti itu dan seterusnya. Nah, puasa saya kira ini butuh kita bicarakan, butuh diskusikan. Baik, terima kasih Pak Mus. Mari kita berdoa dulu ya sejenak di malam Ramadan yang penuh barokah ini. Kita mohon bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. La tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la ghamman illa kashaftahu wa la daynan illa qadaitahu wa la maradan illa shafaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul minasiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udah aja kana selain sholat mustaqim. Sholatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.